Tabea. Tapi ya, Halo, apa kabar sobat hebat? Salam jumpa dengan saya, Noldi, di podcast Huk Bacirita, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Pemerintah kembali membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa melalui penerimaan calon aparatur sipil negara. Kemenkumham sebagai salah satu kementerian terbesar di Indonesia memberi kesempatan dengan total penerimaan kurang lebih 4.558 orang. Nah, kita akan mengulas terkait dengan lika-liku para pejuang NIP dalam hal ini untuk menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, dengan bintang tamu saya yang tentunya berkompeten dalam hal ini. Perkenalkan, Ibu Feby Koloai sebagai Kepala Bagian Umum. Kebetulan beliau saat ini juga sebagai pelaksana harian Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selamat siang, Ibu. selamat siang Pak Noldi. Ya, ini sekarang bukan cuma Kementerian Hukum dan HAM yang mengadakan ya semacam kontestasi lah terkait dengan penerimaan calon ASN ini. Nah, tentunya Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan hal yang sama. Kira-kira terkait dengan itu, kalau sudah mau terkait dengan jumlah atau kuota, terus persyaratannya, terus juga terkait dengan hal-hal apa yang perlu dipersiapkan, tahapan yang akan dilalui oleh para kontestasi ini. Kira-kira mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit terkait dengan hal-hal tersebut. Gimana Ibu? Ya, Pak Noldi. Ya, bicara soal penerimaan CPNS. Ya, ini adalah merupakan satu hal yang menarik, ya. Pasti banyak orang ingin mengetahuinya. Dan kita Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan penerimaan CPNS ini tentu yang pertama kita didasari oleh peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu di Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Selain itu juga dasarnya adalah keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu nomor 716 tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Yaitu dasar kita menyelenggarakan penerimaan CPNS di tahun 2021 ini. Berbicara mengenai penerimaan, tentu sebelum kita masuk ke inti mengenai persyaratan dan lain sebagainya, perlu kami informasikan ke masyarakat atau mungkin para lulusan ya SLA, S1, S2, bahwa di kita di Kementerian Hukum dan HAM unit kerja kita ada kurang lebih 13 unit kerja yang membutuhkan para lulusan-lulusan terbaik ini, yaitu antaranya ada di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen Pemasyarakatan, Dirjen Imigrasi, Dirjen Kekayaan Intelektual, ada juga di Inspektorat Jenderal, kemudian ada di BPHN,
Badan Pembinaan Hukum Nasional, kemudian ada di Balitbang Hukum dan HAM, BPSDM, ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Ini khusus dosen loh. Oh, ya, khusus dosen. Kemudian tak kalah dari itu adalah di seluruh kantor wilayah di 33 provinsi membutuhkan para lulusan-lulusan terbaik ini. Iya. Sebentar Ibu, terkait dengan penerimaan itu, terkait dengan klasifikasinya, pasti mungkin ada yang lulusan SMA, lulusan D1, D2, D3, ataupun S1 ataupun S2. Itu adakah itu diatur juga? Iya, yang diterima di tahun ini itu terdiri dari SLTA, kemudian ada D3, kemudian ada S1 dan S2. Ya, khusus S2 tadi adalah dosen. Itu yang nanti di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Oh, begitu. Baik. Nah, ini kira-kira kuotanya berapa sekarang Ibu? Kalau kita, karena masyarakat pasti ingin tahu. Ya. Kira-kira berapa sih? Berapa kuotanya? Saya ingin masuk ke kantor wilayah. Saya ingin masuk, misalnya saya orang Manado ingin berkarir di Jakarta, masuk ke unit instansi pusat. Nah, kira-kira kuotanya masing-masing itu ada? Iya, ada 14 unit yang membutuhkan ya. Ya. 14 yang sudah saya sampaikan tadi, cukup banyak ya, unit yang membutuhkan. Kalau dari jumlah tadi yang dari kurang lebih 4.558 secara keseluruhan, di sana itu kami akan menerima untuk SMA saja yang paling banyak loh ini, 3.971. Itu tersebar semua di unit eselon 1 maupun di kantor wilayah atau gimana? Khusus untuk SMA itu adalah hanya untuk penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Itu berarti ada di kantor wilayah. Kantor wilayah. Baik. Iya. 3.971. Cukup banyak. 3.971. Untuk SMA. Sisanya adalah D3 236. Untuk S1 293. Untuk dokter ada 50, tapi dokternya S1 juga. Jadi include kalau S1. Kalau dokter ini apa? Dokter ini nanti ditempatkan di mana ya? Iya. Kira-kira. Kanwil ada juga di unit pusat. Jadi dokter ada kurang lebih 50, kemudian yang S2, yang dosen tadi ada 8 orang. Oh, itu diperuntuk, yang 8 orang itu diperuntuk memang khusus untuk akademi, Poltekim dan Poltekim. Poltekim dan Poltekim. Poltekim kita. Oke. Iya. Baik. Nah, bicara terkait penerimaan ini menarik karena begitu banyak menimbulkan polemik dalam hal ini, apalagi terkait dengan tahapan-tahapan ini. Kira-kira ada tahapan-tahapan itu yang bisa dijelaskan? Ya. Yang harus diingat oleh masyarakat yang membutuhkan, pendaftarannya sudah dimulai loh, sudah dibuka. Sejak tanggal berapa itu? Dari tanggal 30 Juni yang lalu, dan sesuai jadwal akan berakhir pada tanggal 21 Juli untuk pendaftaran. Pendaftaran, iya. Ya, dan tentu berarti yang itu dimasukkan berkas-berkas ya. apa semua. Nah, berkas-berkasnya apa ya? Dokumen-dokumennya kira-kira yang harus sekarang gimana? Diantar langsung ke misalnya yang menerima kantor wilayah, apakah diantarkan ke kantor wilayah atau melalui di-upload mungkin melalui ada situsnya nggak ini, Bu? Ya. Untuk pendaftarannya bisa dilihat di sscisn.bkn.go.id. Ya, daftarnya di sana. Ya, dan untuk informasi yang lebih lengkap juga bisa masyarakat bisa membuka di cpns.kemenkumham.go.id. Ya, di sana kami menyampaikan pengumuman. Kalau di di Kemenkumham.go.id itu berarti sudah lebih spesifik. Pengumuman secara keseluruhan. Mulai tahapan awal sampai akhir semua ada di sana. Tapi untuk SSCASN itu adalah
media untuk mendaftar. Media untuk pendaftaran. Iya, untuk pendaftaran Jadi online. nanti di apa itu sistemnya punya BKN ya? Iya, punya Jadi BKN. dari situ nanti tinggal dipilah, oh ini Kemenkumham, ini mungkin Iya. instansi yang lain dan Iya. sebagainya. Ya, ketika Oke. masuk ke sana, nanti di situ kita akan mengklik pilihan-pilihan instansi mana yang akan kita ikuti. Tinggal diklik. Kalau pengen Kemenkumham, kliklah Kemenkumham di sana. Setidaknya sekarang lebih dipermudah untuk pendaftaran CPNS-nya. Iya. Kalau dulu-dulu mungkin ya pengalaman saja Ibu. Bagaimana? Pengalaman dulu dengan sekarang terkait dengan pendaftaran CPNS-nya gimana? Kalau dulu-dulu, kalau Ibu ini menjadi pegawainya tahun 2001, bagaimana lika-likunya jika dibandingkan sedikit pengalaman lah, perbandingannya kira-kira? Iya, Seperti memang kalau mau dibandingkan zaman 2001 dulu, jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Dulu masih manual. Kalau sekarang sudah online, sangat memudahkan. Kalau dulu kita harus datang sendiri, melamar ke kantor wilayah, mengantri panjang. Saya punya pengalaman dulu, saya mengantri memasukkan berkas siang, saya nanti dipanggil besok sore. Karena Astaga. banyak sekali yang melamar. Padahal jumlah yang mau diterima sesuai tidak dengan. Ya, kalau kami dulu hanya 3 orang yang diterima. Sementara saya melamar, memasukkan berkas siang, nanti dipanggil besok sore. Formasi waktu itu apa? Sarjana hukum atau Sarjana hukum. sarjana S1 ya? Ya, Nah, S1. kalau Hanya misalnya 3 dulu cuma orang. 3 orang, pelamarnya berapa banyak itu? 5.000. Astaga. Kalau sekarang enak, online. Dari Ya, mana ya. saja bisa melamar. Bisa mengajukan iya. dokumen. Dari mana saja bisa melamar. Jadi Ya. misalnya menarik itu. Dari mana saja bisa. Jadi misalnya saya orang Aceh mau melamar di unit pusat ataupun kantor wilayah itu bagaimana itu kira-kira? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Apakah kita menentukan misalnya saya mau ke AHU, misalnya Direktorat Jenderal AHU atau ke Sekretariat Jenderal atau gimana itu? Ya, kalau itu berdasarkan jabatan yang dipilih nanti. Oh, jabatan, baik. Ya, ada jabatan tertentu yang hanya ada di unit eselon 1, itu yang dipilih di sana. Berarti penempatannya di sana. Ya, kalau untuk syukur kalau nggak lulus kemana dia itu? kalau tidak lulus ya tidak. Iya, Jadi iya, iya. diganti orang lain yang lulus. Iya, baik. Iya. Nah, itu, suatu hal yang lumrah sekarang, keterbukaan informasi publik dan sebagainya. Kalau sekarang masih ada calo atau joki-joki, kira-kira itu masih pakai nggak sampai zaman sekarang ini? Iya. Kalau untuk Kementerian Hukum dan HAM 100% tidak lagi, karena mekanisme juga sudah online dan tidak ada perantara di sana. Jadi yang bersangkutan langsung bisa memasukkan lamarannya, dan tentu kalau berbicara online tidak akan pernah bertemu dengan panitia-panitianya. Ya, betul. Jadi kan semua mandiri, dia bisa mengupload sendiri dan bisa langsung mencetak kartu pendaftarannya sampai selesai. Jadi tahapan itu bisa sampai selesai, sampai dia mencetak. Nah, syarat-syarat ya tentunya. Kira-kira kalau sobat hebat ingin mendaftar, ya jangankan untuk Kementerian Hukum dan HAM, Ya. saya kira itu pada umumnya pasti akan sama. Tetapi pada umumnya persyaratan untuk Kemenkumham, bagaimana? Syarat-syarat apa saja kira-kira yang dibutuhkan oleh para pelamar agar supaya bisa ya setidaknya lolos dalam tahap pendaftaran? Iya, yang pasti persyaratan yang pasti Ya. dia harus warga negara Indonesia, Iya, tentunya pasti. warga negara Indonesia yang memiliki karakter atau pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik. Ya, ASN adalah penyelenggara pelayanan publik, betul, jadi itu persyaratannya. Kemudian dia harus mampu berperan sebagai perekat NKRI. Ya, Harus dong. harus mampu sebagai perekat, ya, jangan menjadi pemecah belah, ya.
Kemudian syarat lainnya, tentu dia harus memiliki inteligensia yang tinggi. Ya. Ya, memang sekarang, apalagi sekarang tahap di Kemenkumham memerlukan hal-hal yang seperti itu karena mengingat begitu banyak tugas pokok dan fungsi kementerian kita ya Bu ya. Jadi memang harus ada intelijensia dan sebagainya. Ya, itu dibutuhkan orang yang pintar ya. Yap. Kemudian selain itu ya syarat-syarat yang lain, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat ya sebagai PNS. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS di instansi yang lain. Ya, TNI, Polri dan lain sebagainya, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Ya, dan tentu tidak terlibat dalam politik praktis ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan tentu sesuai dengan persyaratan-persyaratan tadi yang SMA, SD3, S1, S2 itu. Ya, kemudian selain itu juga kami membutuhkan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani tentu. Nah, sebentar, saya potong. Ya. Orang sehat. Kita Kementerian Hukum dan HAM tentunya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagaimana dengan yang disabilitas? Bisa nggak itu? Ya misalnya, ya mohon maaf, orang yang udah diamputasi, terus intelijensianya oke, mumpuni dan sebagainya. Bisa tidak itu? Ya, di kita Kementerian Hukum dan HAM juga menerima disabilitas. Ya, ada kriteria tertentu dan hal ini sudah beberapa tahun ya kita terima untuk yang disabilitas dan juga sudah ada yang lulus di kita. Jadi itu kita juga tidak membatasi, tapi tetap kita menerima tentu dengan ada persyaratan-persyaratan tertentu juga. Jadi tidak semuanya kita terima dalam pengertian ada persyaratan tertentu, dia tentu mampu melaksanakan tugasnya. Ada kuota misalnya untuk ya disabilitas misalnya ada kuota lah itu ya. Kira-kira. Kalau untuk mengenai kuota memang belum diatur. Bukan, itu sudah ada tetapi belum dipublikasikan. Iya, oh begitu. Oke. Kalau yang ada sekarang kita menerima baik yang disabilitas juga kita terima. Maupun yang sehat jasmani dan rohani secara physically, secara non disabilitas kita terima dan disabilitas juga kita terima. Oh begitu. Jadi artinya dalam hal ini kita tidak hanya menerima ya mohon maaf yang sehat jasmani, tetapi juga yang disabilitas juga tentunya kita mengakomodir untuk bisa memberikan job kepada mereka. Iya, betul sekali. Iya, persoalan lainnya yaitu tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika ya dan obat-obatan terlarang. Itu kita tidak akan menerima. Kemudian ini harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jangan lupa ya, harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian selain itu pria dan wanita juga tidak boleh bertato. Bertato tidak boleh atau bekas tato, bekas tindik, bertindik. Kita tidak akan menerima. Sampai hal sedetail itu ya? Ya. Untuk persyaratannya. Ya. Karena ini menjadi ASN harus demikian. Ya kan sebagai panutan masyarakat sehingga kita butuh orang-orang yang seperti itu. Menarik. Ada yang begitu tertarik dengan keimigrasian, ada yang begitu tertarik dengan pemasyarakatan. Kalau yang keimigrasian tentunya, bisa orang membayangkan, ini suatu pekerjaan yang bahwa kita bisa kesana kemari. Orang karena pernah pengalaman ada teman yang berpikir, kalau saya masuk imigrasi saya bisa sampai ke luar negeri lah dan sebagainya. Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Memang terkait tugas pokok dan fungsi hal ini mungkin memang terkait dengan pemeriksaan terhadap orang asing dan sebagainya, sehingga adalah hal-hal yang dilirik karena ada beberapa kayak yang tahun-tahun kemarin mungkin ada beberapa formasi-formasi yang tidak terisi
Iya kan, kalau tidak salah ada beberapa formasi-formasi calon pegawai negeri sipil itu yang tidak terisi, yang sehingga akhirnya orang luar yang ya walaupun kita di satu sisi membutuhkan juga orang-orang daerah agar supaya terkait dengan mutasi dan sebagainya mereka bisa lebih luas lah, mungkin bisa untuk di dalam satu provinsi ataupun di dalam satu pulau ataupun bagaimana hal itu seperti itu. Bagaimana kira-kira pandangan dari Ibu dalam hal ini? Ya, berkaitan dengan hal itu, ya tentu kami setiap kantor wilayah pasti mengharapkan masyarakat di daerah kita yang diterima. Ya. Pasti itu besar harapan setiap kantor wilayah mengharapkan demikian. Karena kalau pertimbangannya, kalau masyarakat di daerah setempat itu yang diterima, pasti yang tadi itu, yang pingin pindah-pindah itu tidak akan mungkin pindah, dia tidak akan minta pindah dia, karena kan yang bersangkutan berada di daerahnya sendiri. Nah, saat kesempatan ini saya mensupport ya khusus wilayah kantor wilayah Sulawesi Utara. Mari masyarakat Sulawesi Utara, mari ikuti penerimaan CPNS ini, belajar dengan baik ya, biar bisa lulus. Sudahkah ini disosialisasikan ke masyarakat? Sudah. Kami sudah menggunakan media sosial kami, baik itu ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, juga melalui grup WA kita sebarluaskan, agar supaya masyarakat luas bisa tahu dan bisa mengikuti, terutama masyarakat Sulawesi Utara. Halo masyarakat Sulawesi Utara, ayolah, mari mendaftarlah di Kementerian Hukum dan HAM. Dan tentu saya mengingatkan agar supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik, ya, mempersiapkan diri, karena dalam penerimaan ini ada passing grade. Tahapan kira-kira gimana itu, Bu? Dari tahap pendaftaran, terus misalnya lulus, terus ada yang passing grade. Karena kalau tidak salah itu melibatkan instansi luar, khususnya BKN. Ada CAT, ya, gimana itu? Tes CAT. Itu gimana itu? Istilahnya tes CAT ya. Ya, di dalam tes CAT itulah untuk setiap peserta yang dinyatakan lulus, dia itu harus passing grade. Nah, passing grade itu dengan total nilai minimal itu harus berjumlah 271. Minimal total nilainya. Tetapi berbicara passing grade, dia ada 3 kelompok pertanyaan. Dan dia memiliki standar masing-masing, dan setiap standar ini harus lulus. Kalau satu tidak lulus tapi memenuhi, gagal. Misalnya 400, satu 300, 100, satu tidak, ini gimana tuh? Walaupun total nilainya lebih dari 271, tetapi dari 3 kelompok pertanyaan ini tidak memenuhi syarat minimal, ada salah satu yang tidak memenuhi syarat minimal, yang bersangkutan gugur, dinyatakan gugur, tidak lulus. Ya, boleh. Untuk nilainya, untuk 3 kelompok besar ini, yaitu ada istilah PKP, TIU, TWK. Nah, apa itu? Apa itu istilah PKP, TIU? Ini apa ini? Apa yang masyarakat ini kurang tahu? PKP? Tempat kejadian perkara itu. Ya, bukan tempat kejadian perkara, tetapi tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik. Ya, kalau tes karakteristik pribadi ini harus nilainya minimal 126 poin. Itu lulus. Dinyatakan lulus minimal. 126 lulus, minimal. Terus. Ya, kemudian yang disebut dengan TIU, tes inteligensia umum, dia harus memiliki nilai minimal 80. Jadi kalau dia 79 enggak lulus. Tidak lulus, pasti gagal. 80. Kemudian kelompok pertanyaan yang berikutnya TWK, tes wawasan kebangsaan. Ya, dia harus memiliki nilai minimal 65. Jadi totalnya adalah 271. 271 minimal. Semua itu harus dengan minimal, ada 80, ada 126, 80 dan 65.
Jadi Itu kalau nilai misalnya minimal. dia bisa jumlahnya sampai yang titik itu terus yang salah satu saja itu bermasalah gimana? Tidak lulus. Astaga. Itulah yang disebut dengan passing grade. Passing grade. Oh, itu klasifikasinya passing grade itu yang seperti disebut itu. dengan passing grade. Baik, baik, baik. Iya, tetapi perlu diingat, Hmm? jangan kita berpikir kita sudah memenuhi passing grade dengan nilai 271. Oke, kita lulus. Tetapi ketika di ranking, Oh, masih ada lagi, ranking masih ada lagi itu. menentukan. Iya, ranking menentukan. Itu cuman ini dari internal Kemenkumham apa sudah memang aturan seluruh penerimaan untuk CASN kementerian dan lembaga itu. Iya, ini kan menjadi standar berdasarkan Oh, itu Permen sudah PAN RB. standar nasional, Ya, Menpan RB. Baik. ya, ada dasar hukum yang mengatur Permen PAN RB nomor 20 tahun 27 tahun 2021 itu. Jadi di sana ada, bisa dibaca lebih detail di sana. Itu standar-standarnya sudah ada di sana. Nah, kita pernah dengar juga terkait dengan penilaian itu. Katanya ada saya pelamar yang tahun kemarin saya tidak lulus. Tahun ini saya ikut lagi. Terus apa istilahnya? Perlu lagi untuk perlu lagi untuk memilih. Mau pilih nilai yang lama? Ya, itu bagaimana itu? boleh. Menarik itu. Ya, boleh. Biar masyarakat tahu. Boleh. Bagaimana itu? Jadi Masih juga berlaku sampai sekarang? iya, itu sudah aplikasi ya di SSCASN itu. Jadi Ya ada pelamar pilihan. bisa langsung Oh, ya, iya, jadi baik. kalau dia merasa nilai dia di tahun yang kemarin cukup tinggi dan dia tidak perlu mengikuti tiket lagi, boleh. Itu ada diklik di aplikasi itu, di lamaran itu. Ya, dia sudah harus menentukan dari awal. Oh iya. Sehingga nanti ketika saat untuk tes, mereka akan tidak perlu mengikuti tes CAT lagi. Tapi dipilih mau pakai nilai yang Lama tahun atau ini, ikut tahun tes. kemarin atau tahun ini? Iya, Bisa itu Iya. sekarang ya. Oh iya iya. bisa. baik, Jadi baik. memudahkan, sangat memudahkan. Ah, Karena bisa saja tes kemarin nilai tinggi, kemudian ada ikut tes pengalaman tahun lalu, dia tidak, nilai tahun sebelumnya tinggi. Setelah dia mengikuti tes rendah. Tapi Dia yang dipilih menyesal yang jadinya. tahun sekarang, Yang tahun sekarang, yang ya diikuti. udah gagal dia. aduh, Jadi itu pilihan masing-masing. gambler ini, gambler. Ya. Ya, kalau saya sih advice-nya persiapkan diri dengan baik Iya. saja. Oke. Pertama dan belum terakhir, sebenarnya apa yang menarik di Kementerian Hukum dan HAM sampai pelamarnya tahun kemarin, woi, so sweet. Berjubel ya. Kira-kira apa? Apa sih ya kalau ya pasti ibu tahu lah. Apa sih yang daya tariknya? Apa karena orang mau gaya-gayaan? Woi, di imigrasi, terus woi ini di lapas bisa orang mana bilang bikin takut orang. Apa sih yang menarik sebenarnya? Ya, memang Kementerian Hukum dan HAM, ya salah satu kementerian terfavorit di Indonesia. Ya, kita punya menteri yang sangat luar biasa, yang diakui dan ya cukup terkenal lah. Kalau dari segi penggajian mungkin tunjangan banyak. Itu salah satu poinnya. itu karena Salah satu poin tentunya. orang pilih itu apa sih ini Kementerian Hukum dan HAM kerjanya mungkin sudah diketahui tapi orang lihat gajinya apa mungkin sudah dengar mungkin ada saudara pegawai atau apa di sini dapat apa istilahnya tunjangan kinerja atau remunerasi tinggi di situ. Iya, memang itu patut diakui. Remunerasi kita cukup tinggi untuk Kementerian Hukum dan HAM sehingga menjadi pilihan ya, menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan menjanjikan masa depan yang baik, karir yang kalau bagus. jenjang karir bagaimana? Ya, Jenjang karir menjanjikan karir enggak? sangat menjanjikan. Jadi di kita ada banyak program-program yang dilakukan, baik itu program di tingkat wilayah, di tingkat nasional juga ada. Pendidikan-pendidikan juga
selalu dibuka untuk tentu yang berprestasi. Ada juga kalau di kita ada apa Poltekim sama Poltekim ya. Ya. Kita Pendidikan punya BPSDM, ya. tempat wadah kita untuk mendidik para ASN, para PNS, agar supaya tentunya Kemenkumham, lebih handal, ya, lebih akuntabel lebih dan kompeten, lebih tentunya. berkompeten itu Di baik. sanalah kita Oke. dibina. Menarik. Sudah begitu banyak yang disampaikan tentunya tentang persyaratan dan sebagainya. Mungkin terakhir ini bagaimana pesan untuk para pejuang-pejuang NIP? Iya. Pesan-pesan ini apa? Ibu-ibu bisa sampaikan pesan-pesannya. Belajar, olahraga, karena kita yakin ada apa namanya? Tes kesemapatan. Ya. Yes. Tes kesemapatan. Apalagi ada sampai tes keselamatan itu berarti menguji fisik, mental, ya kan? Ya. Nah, gimana itu Bu? Kira-kira pesan-pesan untuk Ya. calon-calon pejuang-pejuang NIP di Kementerian Hukum dan HAM ini? Iya, tentu yang pertama mempersiapkan administrasinya dulu, Iya. berkas-berkas yang dibutuhkan. Yang persyaratan yang harus disiapkan di dalam mengupload dokumen. Bisa disampaikan lagi, lamaran. dimasukkan di mana itu, diupload di mana? Iya, bisa untuk lamarannya dibuka di sscasn.bkn.go.id. Iya. Ya, Oke. dibuka di sana. Di sana akan ditampilkan apa-apa saja yang perlu disiapkan dan yang memudahkan juga semacam surat lamaran ataupun formulir-formulir tertentu sudah ada di sana, tinggal di-download Luar biasa. dan diedit. Ya, sangat memudahkan. Semua sudah disiapkan, Apalagi yang tinggal tidak. di-download dan diedit dan hanya menyiapkan materai 10.000. Iya, dan tentu yang saya ingatkan juga, ini pengalaman yang lalu-lalu, jangan lupa ya, untuk dokumen yang diupload ijazah harus asli. Ya, pengalaman verifikator, ada yang ijazah legalisir itu yang diupload. Oh. Iya, harus asli. Harus asli. Ingat, ijazahnya harus asli. Ijazahnya harus asli. Ya, ikuti saja yang ada di sana, sudah pasti lulus. Karena form-form semua sudah ada Sudah di pasti sana. lulus berkas, bukan sudah pasti Ya, lulus jadi harus. CPNS. Harus lulus berkas dulu dong. Iya. Iya, karena kalau tidak lulus berkas tidak bisa masuk ke tahapan CAT. Oh. Kemudian tes kesemaptaan bagi SMA. Kemudian untuk sarjana dan sebagainya ada seleksi bidang, mulai wawancara, penguatan fisik, dan jangan lupa juga untuk formasi yang komputer ada juga tes tersendiri dan juga dosen. Mereka ada tes Ya, tersendiri. memang sekarang belum ada kuota ya, Bu. Maksudnya belum secara Iya, eksplisit untuk misalnya Kabin Sulut kantor berapa wilayah gitu. berapa. Oh, iya. Belum ada ya. Kita tinggal menunggu dari pusat Ya, terkait dengan kita ini, masih menunggu Ya. untuk informasi lebih jelas mengenai kuota di kantor wilayah Sulawesi Utara. Itu kita masih menunggu informasi dari pusat. Oke. Berarti nanti tentunya saya mengundang lagi Ibu untuk memberikan secara terinci lagi, untuk Sulawesi Utara bagaimana ini? Iya, oke. Iya, jangan bosan-bosan Ibu ya. Iya. Oke, baik. Dan mungkin ada satu yang mungkin Apa? bisa saya sampaikan, Iya. bahwa pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya alias gratis. Ya. Ya, gratis. Dan kita juga punya nomor kontak. Ya, bisa Jika ada pertanyaan bisa dan nanti lain dikasih. sebagainya. Bisa nanti dikasih nomor kontaknya Ya. berapa? Untuk nomor kontak di WhatsApp helpdesk kita ada di helpdesk. 0812 9292 1021. Ini untuk Helpdesk-nya. helpdesk Iya. untuk terkait Kemudian, dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin dari ya, calon-calon pelamar Bu ya. calon Oke. pejuang NIP. Selain itu ada juga nomor WhatsApp lainnya yaitu 0812 88 75 1988. Ya, ini khusus layanan pengaduan ya. Apabila ada kecurangan di dalam seleksi penerimaan, silakan menghubungi WhatsApp. Iya. Ya, terbuka. Ya, sangat terbuka di kita, transparan. Sangat transparan. Ya. Sesuai dengan moto kita, pasti.
Iya, pasti. Ya baik, ini menarik sekali. Tetapi waktu juga yang mengantar kita kepada akhir pembicaraan. Tentunya sangat kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Bagian Umum. Kebetulan saat ini sebagai pelaksana harian Kepala Divisi Administrasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di podcast Hook Bacirita. Tentunya ini akan berkelanjutan karena ini baru kita menyampaikan terkait dengan persyaratan dan sebagainya, bagaimana menjadi calon pegawai negeri sipil. Tentunya masih ada hal-hal yang lain dan diharapkan tentunya kehadiran Ibu juga nanti untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada calon-calon pegawai negeri sipil ini. Siap. Nanti untuk memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil ini. Siap. Akhirnya saya Noli Sahabati mengucapkan banyak terima kasih dan salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti.